belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kali ini bersama saya Rika Febrina dari SMA Negeri 2, Payakumbuh. Kita berharap wabah COVID-19 ini cepat berakhir dan kita dapat kembali ke sekolah. Namun, kondisi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap melaksanakan pembelajaran, walaupun dengan cara yang berbeda. Salah satu pilihannya adalah pembelajaran daring berbasis online. Banyak sekali model-model pembelajaran berbasis online yang dapat dipilih. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang salah satu model pembelajaran daring yang saya gunakan di masa pandemi ini, yaitu model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning merupakan sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online. Namun di sini kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pembelajaran blended learning yang saya pakai kali ini karena menyesuaikan dengan keadaan antara pendidik dan siswa yang tidak bertemu, maka model yang saya gunakan merupakan model web course, di mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan dan ujian, serta kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya dilakukan melalui internet atau yang biasa kita sebut dengan e-learning. Adapun sintak atau tahapan pada pembelajaran model blended learning ini ada 3 tahapan. Yang pertama, seeking of information, acquisition of information, dan synthesizing of knowledge. Tahapan blended learning yang pertama yaitu seeking of information, di mana di sini secara mandiri siswa dapat mempelajari dan mencari informasi secara online dari berbagai sumber atau media yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Mereka dapat mencarinya melalui rumah belajar, blog guru, YouTube channel, atau tautan website lainnya, dan mencatat semua referensi yang sudah dibaca dan membuat rangkumannya. Adapun media-media berbasis IT yang kita gunakan pada pembelajaran blended learning, yaitu yang pertama, kita menggunakan yang namanya rumah belajar. Pada portal rumah belajar, kita bisa mengakses beberapa fitur utama yang mungkin akan membantu siswa di dalam pembelajaran. Selain menggunakan portal rumah belajar, kita juga dapat mencari informasi dari sumber belajar lain yang direkomendasikan oleh Pusdatin. Pada tahapan kedua pada model pembelajaran blended learning ini, siswa mungkin bisa bergabung pada grup-grup diskusi yang mungkin bisa mereka lakukan secara online dengan menggunakan media-media sosial yang mungkin bisa mendukung pembelajaran diskusi mereka. Pada pembelajaran model blended learning, saya juga menggunakan blog yang saya peruntukkan untuk siswa saya dalam pembelajaran. Di sini guru juga bisa menggunakan blog-blog populer seperti adanya WordPress, adanya Blogger, dan mungkin juga menggunakan Weebly. Di sini saya menggunakan Blogger, di mana siswa bisa mengakses semua link-link pembelajaran saya dan juga konten-konten pembelajaran saja pada blog saya yaitu rikafebrinablogspot.com. Selain itu, saya juga menggunakan media WhatsApp Group sebagai tempat diskusi dan sharing informasi dengan siswa saya, di mana pada WA Group saya membuat grup-grup kecil pembelajaran saya untuk setiap kelas, untuk memudahkan sharing informasi dan diskusi secara online. Untuk mempermudah siswa mengakses konten-konten pembelajaran yang telah saya buat, mereka juga bisa mengakses konten saya melalui channel YouTube saya, yaitu Rika Febrina. Di sini siswa bisa mengakses konten-konten yang sudah saya buat, dan siswa juga bisa mendapatkan notifikasi konten terbaru yang sudah saya berikan. Selain itu, kami juga menggunakan fasilitas fitur rumah belajar yaitu kelas maya. Di sini semua siswa yang belajar dengan saya juga saya fasilitasi menggunakan kelas maya untuk tempat kami bersering informasi dan juga memberikan tugas dan ujian tentunya.
Tahapan terakhir pada model pembelajaran blended learning yaitu synthesizing of knowledge, di mana di sini siswa mengirimkan hasil diskusi dan kesimpulan dari informasi yang mereka peroleh, baik itu berupa hasil laporan diskusi, bahan presentasi yang berupa PowerPoint ataupun video, ataupun berupa tugas-tugas ke dalam email guru maupun ke dalam kelas maya ataupun ke dalam grup WA khusus yang dibuat sebagai grup kelas. Kadang kami melakukan diskusi ataupun presentasi secara langsung dengan menyediakan aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan video conference. Salah satunya mungkin di sini kami menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, atau mungkin sahabat juga bisa menggunakan Webex atau Jitsi atau aplikasi lain yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk melihat keterukuran ketercapaian materi di tingkat siswa, maka saya menyarankan untuk siswa dapat mengakses soal-soal yang ada di bank soal pada fitur rumah belajar, supaya membantu tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, saya juga menambahkan dengan soal-soal yang sudah saya share juga, baik itu di dalam grup maupun di dalam blog yang sudah saya sediakan. Dan di akhir pembelajaran biasanya saya memberikan evaluasi atau ujian, dan di sini saya memberikan ujian dalam bentuk online, di mana di sini saya memanfaatkan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google berupa ujian online yang saya buat dalam bentuk Google Form. Demikianlah bagaimana model pembelajaran blended learning yang saya lakukan selama pembelajaran di rumah. Dan banyak sekali siswa-siswa saya memberikan apresiasi positif dalam menggunakan fitur-fitur pembelajaran, terutama fitur-fitur yang disediakan oleh rumah belajar. Demikianlah sahabat rumah belajar tentang pembelajaran blended learning sebagai salah satu alternatif model pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tetaplah semangat, teruslah berkreasi, jangan pernah berhenti untuk berinovasi, dan teruslah mengajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.